Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Abang harap semua sehat semuanya. Ya, hari ini kita kembali beribadah, nggak kerasa ya. Kayaknya baru kemarin deh kita ibadah Paskah, terus sekarang ibadah lagi. Ya, abang harap kita semua dalam keadaan sehat, terus semuanya sudah siap-siap pastinya kan? Semua adik-adik pasti sudah siap-siap untuk ibadah kan? Abang harap adik-adik semua sudah siap-siap untuk ibadah. Ya, sekarang sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita bernyanyi agar lebih semangat. Kita bernyanyi lagu Saya Bergirang, Mengapa Kau Bergirang. Tahu lagunya kan? Tahu dong. Oke, yuk kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum mulai ibadah kita, mari kita satu teduh sejenak. Ayo semua lipat tangannya, tundukkan kepala, kita satu teduh. Satu teduh dimulai. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jikalau kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkau memperkenankan kami masuk ke rumah-Mu yang kudus, untuk menyembah Engkau.
mendengar dan menerima firman-Mu. Seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu murni dan yang rohani, demikianlah kami selalu rindu akan firman-Mu yang menjadi kehidupan kami, sehingga iman kami bertumbuh dan kami memperoleh keselamatan. Kiranya Roh Kudus hadir dalam ibadah ini, menolong kami dalam memahami firman-Mu, sehingga kami memperoleh kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan Tita, yuk kita bernyanyi lagu Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Tahu lagunya? Tahu dong. Yuk kita bernyanyi lagu itu. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Tita kita. Masih ingat nggak minggu lalu Tita keberapa? Ya, minggu lalu Tita pertama. Nah sekarang berarti Tita keberapa? Tita kedua. Oke, Abang akan bacakan yang dalam versi bahasa Indonesianya, kemudian kita ikuti bersama-sama ya. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Oke, sekali lagi ya, sekarang kita sama-sama kita bacakan yuk. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Oke, sekarang bahasa Malungun ya. Aku bacakan dulu ya. Tita paduahon, lang malo gamaunmu, anjaha lang malo usihanmu, barang aha na inagori atas, pakon itanoon, age na ibagas bah, pakon itoru nitano, anggo nagabe isi sombahon, barang si balosan. Oke, yuk kita baca bersama yuk. Tita paduahon, lang malo ganaonmu,
anjahalang malo usihanmu, barang ahana inogori atas, pakon itanoon, agena ibagas bah pakon itoruni tano, anggo nagabe si sombahon, barang si balosan. Oke? Bisa? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan ayat hafalan dan doa syafaat. Tapi sebelum itu, kita bernyanyi lagu Sebab Dia Hidup. Tahu lagunya kan? Pasti tahu dong. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oke adik, sekarang kita akan masuk dalam ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini tertulis dalam Yohanes 20 ayat 29. Yohanes di kitab mana yuk? Di kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya betul, Perjanjian Baru. Nah, oke sekarang kita buka bersama-sama Yohanes 20 ayat 29. Abang bacakan ayatnya, kemudian kita ikuti bersama-sama ya. Oke, Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Oke, yuk sekarang kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya,
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Oke, Abang harap ayat ini tidak hanya kita hafal, tapi juga kita renungkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Oke? Kita akan berdoa syafaat. Mari persiapkan hatinya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat berkat Tuhan, buat hari yang baru yang masih Tuhan Yesus berikan kepada kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah online kami ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti ya Bapa. Berkati hati kami, pikiran kami, agar kami hanya tertuju padamu saja ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memanjatkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan terlebih dahulu mengabulkan doa kami ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang pada saat ini masih beribadah secara online ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati adik-adik kami ini, supaya mereka lebih bersemangat dalam mendengarkan dan menjalankan firman Tuhan ya Bapa. Ya, ketuk pintu hati mereka jika mereka malas dalam mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, juga kami mau berdoa buat orang tua adik sekolah minggu kami ya Bapa, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang memberkati kesehatannya, rezekinya, keluarganya ya Bapa, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan adik-adik kami ini ya Bapa. Jika mereka dalam keadaan sakit ya Bapa, Tuhan Yesus yang memulihkannya, supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan adik-adik kami ya Bapa. Jika mereka dalam keadaan pemulihan, Engkau juga terus melawat orang tua adik kami ini, supaya dia tetap semangat dalam menghadapi hidup ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat adik-adik kami yang pada saat ini masih melaksanakan ujian semester, baik ujian sekolah dari kelas 9 dan kelas 12 SMA ya Bapa. Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik kami ini, berikan mereka kepintaran, berikan mereka kebijaksanaan, supaya mereka dapat menjawab soal-soal yang diberikan, agar mereka memperoleh nilai yang baik yang daripada Tuhan saja, dan bukan hasil dari kekuatan mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami ya Bapa. Engkau yang berkati setiap pergumulan hidupnya, setiap kesehatannya, setiap rezekinya, setiap keluarganya, setiap apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka. Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka satu persatu ya Bapa. Jika mereka juga dalam keadaan sakit, Engkau yang menyembuhkannya, Engkau yang memulihkannya Bapa, supaya mereka dapat kembali seperti sedia kala ya Bapa. Tuhan Yesus juga yang kami mau berdoa buat negara kami yang masih dalam virus ya Bapa, masih mengalami virus corona. Tuhan Yesus yang memberkati negara kami ini, Tuhan Yesus yang memberkati pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Berikan mereka semangat hidup, kebijaksanaan dalam menghadapi cobaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami ya Bapa. Janganlah cobaan itu mematahkan semangat kami, tetapi biarlah kami bisa melawan apapun yang menjadi pergumulan dunia ini ya Bapa. Biarlah Tuhan semakin memberkati pemimpin kami ini, berkati semua kesehatannya, berkati rezekinya dan keluarganya ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat segala ujian yang akan dilaksanakan, baik ujian kedinasan, ujian CPNS dan P3K juga ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kami yang akan mengikutinya. Biarlah kami mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan hati kami juga dan kekuatan kami. Biarlah semuanya yang kami persiapkan ini berasal dari Tuhan Yesus saja ya Bapa, bukan dari kekuatan kami saja ya Bapa.
Tuhan Yesus yang baik, banyak yang mau kami doakan, tetapi Tuhan Yesus terlebih dahulu apa yang Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan kami ya Bapa. Tuhan Yesus di atas semua itu, ampuni setiap kesalahan kami ya Bapa, setiap keberdosaan kami yang kami lakukan baik sengaja, baik tidak sengaja melalui hati kami, pikiran kami, perbuatan kami yang mendukakan hati Engkau. Kiranya Tuhan menguduskan kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini ceritanya tentang seorang murid Tuhan Yesus yang awalnya dia ragu, tapi akhirnya dia percaya. Siapakah dia? Kita tunggu jawabannya waktu khotbah nanti ya. Nah, sebelum kita mendengarkan khotbah, yuk kita bernyanyi lagu Hatiku Percaya. Yuk kita bernyanyi. Jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku Shalom adik-adik, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap kan? Siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ikut kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bernyanyi, memuji Tuhan, dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati juga kakak guru sekolah minggu kami, supaya apa yang kami dengarkan, itu datangnya daripada Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami mengerti isi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, ada yang tahu nggak? Pertama kali kita ibadah online kapan ya? Kalau kakak nggak silap itu 5 April. Berarti ini sudah setahun ya. Ini tanggal 11 April.
Wah, sudah setahun kita ibadah online, tapi harapan kakak adik-adik tidak jadi mundur semangatnya, tidak jadi mundur keimanannya, tapi tetap percaya kepada Tuhan Yesus, malah semakin percaya, oke? Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan topik Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yang topiknya itu temanya adalah tentang aku percaya. Oke, mari dibuka Alkitabnya, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Sudah dapat? Katakan amin. Oke, amin. Puji Tuhan. Oke. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 kakak akan bacakan di sini. Adik-adik juga ikut di rumah ya. Oke, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Oke, masih ingat ya, minggu yang lalu kita merayakan apa ya? Iya, Paskah. Paskah itu kemenangan atau kebangkitan. Kebangkitan siapa? Kebangkitan Yesus. Nah, minggu-minggu kemarin kita beberapa minggu mendengarkan bagaimana penderitaan Yesus ya. Mulai dari dia bergumul berdoa, kemudian ditangkap, apalagi disiksa, sampai akhirnya disalib. Wah, sedih sekali ya. Nah, ternyata yang semua dialami Yesus tadi sudah dinubuatkan, sudah dikatakan oleh para nabi ribuan tahun sebelumnya. Dan Yesus sendiri sudah bilang ke murid-muridnya bahwa hal ini akan terjadi. Ya kan? Nah, mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Apakah murid-murid Yesus ingat nggak apa yang sudah Yesus katakan? Mari coba lihat dari ayat 19. Oke? Ayat 19, Yohanes 20 ayat 19. Ya kan? Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka, damai sejahtera bagimu. Nah, ini pertama kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya kan, murid-murid ya. Nah, itu pada hari pertama minggu itu katanya gitu kan. Murid-murid Yesus didapati sedang di mana? Apakah di tempat keramaian? Enggak ya, murid-murid Yesus itu sedang berada di ruangan yang terkunci. Kenapa? Mereka ketakutan, ya kan? Mereka ketakutan kepada orang-orang Yahudi. Dan pasti pada saat itu mereka sedang bersedih ya. Sangat bersedih. Kenapa bersedih? Karena Yesus sudah mati. Mereka lupa akan janji bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Lihat di ayat 24. Ayat 24 yang kita baca tadi. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi waktu Yesus datang di minggu pertama itu, si Thomas nggak ikutan, ya kan, hanya murid-murid Yesus yang lain. Dan apa kata murid-muridnya? Hei, kami melihat Tuhan, katanya gitu. Tapi Thomas bilang apa? No, I can't believe it. Saya nggak percaya. Sebelum apa? Sebelum aku masukkan jariku ke tangan Yesus seperti ini. Kenapa? Karena tangannya ini kemarin, waktu itu disalib, kena dipaku kan, gitu kan. Lo apalagi? Sebelum aku juga menyerupkan tanganku ke lambungnya. Itu kata Thomas. Dia nggak percaya loh. Wah, jadi terus
Lihat ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Berarti setelah kejadian yang kemarin hari Minggu malamnya, 8 hari kemudian murid-muridnya kumpul lagi dan pintunya terkunci loh. Berarti mereka masih bersedih ya, masih bersedih, ya kan? Tapi kali ini Thomas ada di situ. Lalu tiba-tiba Yesus datang, damai sejahtera bagimu. Nah, yang ajaibnya, walaupun Thomas bicara, aku tidak akan percaya sebelum aku masukkan jariku, katanya gitu. Tapi Tuhan Yesus tahu nggak kalau Thomas pernah bilang begitu? Iya, Tuhan Yesus tahu. Makanya kata Tuhan Yesus, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya kan? Artinya, walaupun Yesus tidak melihat apa yang kita katakan, Yesus tahu loh, ya kan? Oke, nah apa yang kita pelajari, yang kita temukan pada firman hari ini? Yang pertama, seringkali kesedihan atau ketakutan membuat kita lupakan firman Tuhan. Ini terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sangat sedih. Kenapa? Karena Yesus mati. Mereka sedih, Yesus disiksa lalu mati dan akhirnya dikubur, ya kan, dibawa ke Bukit Golgota, ya kan? Terus kemudian mereka ketakutan orang akan diapain orang Yahudi. Mereka lupa kalau itu sudah ribuan tahun yang lalu dinubuatkan dan Yesus sudah bilang akan terjadi itu. Dan Yesus bilang juga dia akan bangkit di hari ketiga. Dan mereka lupa semua karena saking takut dan sedihnya. Jadi seringkali kita begitu, saking takut dan sedihnya kita lupakan firman Tuhan. Kalau gitu nggak boleh takut Kak, nggak boleh sedih. Ya secara manusia boleh saja, tapi jangan terlalu takut, jangan terlalu sedih. Langsung datang kepada Tuhan, katakan Tuhan aku takut, Tuhan aku lagi sedih. Supaya apa? Jangan sampai kita lupakan firman Tuhan, seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus waktu itu. Yang kedua, yang kita pelajari hari ini bahwa Yesus datang memberi damai. Itu ayat 26. Ayat 26, waktu Yesus menampakkan diri, Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Bahkan di ayat sebelumnya, ayat 19, yang pertama tadi menampakkan diri ke murid-muridnya, dia bilang juga damai sejahtera bagi kamu. Padahal waktu itu murid-murid sangat sedang ketakutan. Lalu Yesus datang, damai sejahtera bagi kamu. Berarti Yesus datang untuk membawa damai sejahtera. Jadi mari ketika kita takut, kita sedih, datangnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yesus adalah damai sejahtera. Oke? Yang terakhir, apa yang kita pelajari pada hari ini? Itu ada di ayat 29, ya kan? Emang Thomas akhirnya percaya ya, di awalnya ragu-ragu akhirnya percaya. Tapi apa kata Tuhan? Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Dan ingat apa kata Tuhan? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sekalipun akhirnya Thomas yang awalnya ragu-ragu jadi percaya, itu Tuhan terima dan Tuhan senang dengan itu. Tapi Tuhan lebih senang ketika kita tidak melihat namun percaya. Jadi mari seperti kita minggu ini namanya Quasimodogeniti. Quasimodogeniti artinya kalau bahasa Simalungun, songon dak danak na baru tubuh. Apa sih Kak? Songon dak danak na baru tubuh artinya seperti anak bayi yang baru lahir, ya kan? Anak bayi baru lahir itu polos, ya kan? Mengadunya semuanya sama orang tuanya. Kalau sedih bilang sama orang tuanya, kalau apa sama orang tuanya. Nah demikianlah, mari keimanan kita belajar seperti seorang bayi yang baru tumbuh. Bayi itu baru tumbuh, jadi setiap ada persoalan, setiap apa yang kita rasakan, mari datangnya kepada Tuhan. Dan katakan, aku percaya meskipun aku tidak melihat. Oke, siap untuk percaya meskipun tidak melihat? Pasti dong, ya kan? Dan kita percaya bahwa apa yang kita alami itu semua seizin Tuhan. Termasuk juga pandemik yang sudah setahun ya, sudah merayakan ulang tahunnya ini, ya kan? Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Oke, mari kita akan tutup khotbah kita, pembacaan firman Tuhan kita akan tutup. Kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Tuhan mengingatkan kami bagaimana Tuhan mengasihi kami dengan mati di kayu salib. Bahkan Tuhan mengingatkan kami bahwa seringkali ketika kami merasa takut, ketika kami merasa sedih sangat berlebihan, kami seringkali lupakan firman Tuhan. Ajari kami supaya kami tidak seperti itu Tuhan. Ajari kami supaya setiap apapun yang kami alami, kami datang kepada Tuhan karena Engkaulah sumber damai sejahtera bagi kami. Ajari kami seperti bayi yang baru lahir yang setiap saat akan
berseru kepada orang tuanya, demikian juga kami akan berseru kepada Tuhan untuk apapun yang kami alami, untuk apapun yang kami rasakan. Ajar kami percaya meskipun kami tidak melihat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya sekalipun pembacaan firman Tuhan berhenti pada saat ini, tapi karya Tuhan tidak berhenti dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Yuk adik-adik pegang persembahan di tangan kanan, kemudian sama-sama kita ucapkan dalam bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Kuberikan kepada kerajaan Allah. Oke. Nah sekarang bahasa Simalungunnya. Hubereon, hubani, harajaon, ninaibata. Oke, sekarang bahasa Inggrisnya. Masih ingat gak bahasa Inggrisnya? Masih dong bang. Oke, 1, 2, 3. I give it to my Lord. Oke, nah sekarang sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi lagu Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Yuk kita bernyanyi. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami ini di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya Tuhan Yesus, Raja yang Maha Perkasa dan Jaya, Engkaulah yang Maha Kuasa atas maut. Pada saat ini kami umat tebusan-Mu penuh dengan sukacita, bersembah sujud, berdoa menghadap tahta-Mu, sebab Engkau telah bangkit dan pusara-Mu terbuka, sehingga rahasia kubur menjadi terungkap. Iblis dan dosa telah tersungkur dan kalah. Kebangkitan-Mu telah memberikan hidup baru kepada kami. Inilah yang menjadi dasar yang teguh dari iman dan pengharapan kami, sehingga kami pun mampu bertahan dan bertekun untuk menanggung segala duka cita. Ya Yesus, Engkaulah kekuatan dan kemenangan kami. Sekalipun kematian menghadang, kami tidak akan takut, sebab dengan berserah kepada kasih-Mu, kami boleh memiliki pengharapan menyongsong kebangkitan kami. Kebangkitan-Mu dapat menjadi kekuatan dan penghiburan bagi orang yang sedang berjalan di lembah yang kelam.
yang sedang berduka, juga bagi orang yang sedang hidupnya tercecer dan kesepian. Para yatim piatu, para janda, para duda, serta setiap orang yang selalu merindukan kerajaan Allah, sehingga mereka juga ikut serta menikmati kemenangan-Mu dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Rahmani. Pimpinlah kami semua orang percaya yang sedang mengembara di dunia ini menuju surga yang baka. Kami memohon kepadamu beralaskan janji-Mu kepada kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita pulang dengan damai sejahtera dan menerima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Oke, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, gimana ibadah hari ini? Kita tadi mendengarkan cerita tentang murid Tuhan Yesus Thomas yang awalnya ragu-ragu tapi kemudian percaya. Oke? Nah, sebelum kita menutup ibadah kita ada beberapa pengumuman. Pengumuman pertama buat adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan, adik-adik bisa mengumpulkannya mentransfernya ke rekening bank atau ke rekening virtual yang tertera di samping ini. Atau adik-adik bisa juga menitipkannya ke guru-guru sekolah minggu di sektor adik-adik masing-masing. Oke? Nah, pengumuman yang kedua adalah jangan lupa mengisi absennya. Nah, mengisi absen bagaimana, Bang? Nanti adik-adik bisa mengisi absennya melalui Google Form, atau adik-adik bisa mengirimkan foto-foto bukti mengikuti ibadah ke guru-guru sekolah minggunya sebagai bukti absensinya. Dan pengumuman yang ketiga adalah minggu depan kita tetap ibadah di waktu yang sama seperti hari ini. Oke. Pengumuman ketiga adalah minggu depan kita tetap ibadah dengan jam yang sama, yaitu jam 10 pagi. Oke, jadi persiapkan dirinya untuk ibadah minggu depan. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.